Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Civikus, perkenalkan nama saya Nafta Amelia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi tentang buku dari Mimpi Tentang Indonesia karya Budiman Tanuretjo. Buku ini merupakan sebuah buku yang isinya tentang mencoba menggali mimpi anak bangsa atau Indonesian Dreams, khususnya untuk menyambut 100 tahun Republik pada 17 Agustus 2045. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga dan keempat pada buku ini. Bagian ketiga yaitu substansi demokrasi dan infrastruktur politik. Pada bagian ketiga, terdapat 8 tokoh politisi yang diwawancarai oleh Budiman Tanuretjo mengenai substansi demokrasi dan infrastruktur politik. Yang pertama ada Ahmad Basarah. Ahmad Basarah adalah seorang wakil ketua MPR dari PDI Perjuangan. Yang kedua ada Bambang Suesatyo. Bambang Suesatyo adalah seorang ketua MPR. Ia merupakan seorang politisi yang luas bergaul dan menjadi orang kunci dalam sejumlah organisasi. Yang ketiga adalah Beni Kaharman. Beni Kaharman adalah seorang anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat. Ia sudah menjadi anggota DPR selama 4 periode. Yang keempat, Bima Arya Sugiarto. Bima Arya Sugiarto merupakan ketua DPP Partai Amanat Nasional atau PAN. Bima juga merupakan seorang pendiri lembaga survei Carta Politika. Yang kelima yaitu Johermansyah Johan. Johermansyah Johan adalah seorang ahli otonomi daerah. Ia memiliki gelar Profesor Dr. Johermansyah Johan dan ia menulis artikel di majalah Tempo dengan judul Kekacauan dalam Pemerintahan. Yang keenam yaitu Fahri Hamzah. Fahri Hamzah adalah seorang politisi kelahiran Utan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat 10 November 1971. Ia menjabat sebagai wakil ketua DPR periode 2014 sampai 2019 dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Pimpinan PKS berupaya merecall Fahri dari posisinya sebagai anggota DPR. Namun, Fahri mampu bertahan dan mengambil langkah hukum. Kemudian ia berhasil menjalankan tugas sebagai anggota DPR sampai masa jabatannya berakhir. Yang ketujuh yaitu Grace Natali. Grace Natali merupakan seorang politisi keturunan Tionghoa, perempuan kelahiran Jakarta 4 Juli 1982 dan ia merupakan seorang pengagum Presiden Jokowi. Ia menengarai sistem politik Indonesia menjadi problem utama bangsa ini. Yang kedelapan yaitu Sudirman Said. Sudirman Said merupakan seorang yang sudah 2 tahun menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam 2 tahun kepemimpinannya, ia membubarkan Petral. Ia juga merupakan salah satu sosok menteri yang berbeda. Ia berani mengambil langkah konfrontatif, termasuk mengadukan Ketua DPR Setia Novanto ke Majelis Kehormatan Dewan atau MKD. Tetapi berkaitan dengan isu Freeport, ia akhirnya terpental dari posisinya sebagai Menteri ESDM. Sudirman berkata, ketika masuk ke kementerian jabatan adalah politik, artinya tergantung yang menunjuk. Jika yang menunjuk mengatakan 3 bulan selesai, maka selesai dalam 3 bulan. 8 tokoh tersebut memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait substansi demokrasi dan infrastruktur politik. Tetapi ada satu hal yang membuat mereka berpendapat sama, yaitu bahwa dalam negara ini yang merupakan masalah utama dari segalanya adalah sistem politik. Negara inilah yang membuat semuanya menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, 8 tokoh ini memiliki bayangan atau mimpi untuk Indonesia pada 17 Agustus 2045 ketika genap 100 tahun.
Mereka berharap bahwa negara ini menjadi negara yang religius, percaya kepada Tuhan, dalam kehidupan berketuhanan saling hormat satu sama lain, pemeluk agama. Kemudian menyelenggarakan negara dengan cara yang demokratis, yang meletakkan kedaulatan rakyat di atas segala-galanya, dan menjadi sumber yang meletakkan inspirasi, kebijakan-kebijakan negara yang semuanya itu akan mewujudkan satu. Kemudian hak demokrasi dan kebebasan berpendapat itu benar-benar dipertahankan. Bayangan mereka juga bahwa kita lebih berani untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang kita bangun seperti sistem pada negara ini agar kita tidak menyimpang. Kita masuk pada bagian keempat, yaitu hukum dan masyarakat sipil. Pada bagian keempat terdapat 4 tokoh politisi yang diwawancarai oleh Budiman Tanurejo mengenai hukum dan masyarakat sipil. Yang pertama yaitu Bivitri Susanti. Bivitri Susanti merupakan seorang ahli hukum tata negara yang membicarakan demokrasi, hak asasi manusia, korupsi, serta partai politik yang jauh dari gemerlap. Ia juga merupakan pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK. Yang kedua yaitu Luhut MP Pangaribuan. Beliau merupakan seorang advokat senior dan mantan Direktur LBH Jakarta dan pengurus Yayasan LBH Indonesia, dan cenderung pesimistis dengan perkembangan negara bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu Otto Hasibuan. Otto Hasibuan atau yang memiliki gelar Profesor Dr. Otto Hasibuan SH merupakan seorang ketua umum Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI. Yang keempat yaitu Todung Mulya Lubis. Todung Mulya Lubis merupakan seseorang sebagai advokat berkelas internasional dan memiliki firma hukum besar, aktivitas hak asasi manusia, seorang guru besar, dan menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Norwegia. Pada keempat tokoh tersebut sudah pasti memiliki pendapat dan cara pandang yang berbeda, namun mereka juga memiliki harapan pada negara dan bangsa ini. Mereka berharap ketika Indonesia berusia 100 tahun, maka perlu pembangunan peradaban yang baik, karena peradaban pada bangsa ini masih terbilang sedikit. Kemudian juga berharap agar negara ini menjadi negara maju yang tidak lagi di developing country. Kemudian semua pemimpin harus tetap mengedepankan pendidikan, karena jika tidak maka kita akan rusak.